Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir dari bab 4, yaitu masalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk pertemuan minggu kemarin, selama 1 minggu kemarin sudah Bu Eka terangkan masalah persamaan linier satu variabel, ciri-cirinya, contoh-contohnya, dan juga cara menyelesaikannya sudah. Sekarang tinggal subbab yang terakhir, yaitu pertidaksamaan. Kalau kemarin kita membahasnya persamaan, sekarang kita membahasnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel, gitu ya. Kalau disingkat itu gini, PTLSV. Kalau kemarin persamaan kan tidak ada T-nya. Nah, apa bedanya dengan persamaan linier satu variabel? Untuk pertidaksamaan linier satu variabel sendiri, perbedaannya dengan persamaan itu cuma tandanya. Jadi tandanya kalau pertidaksamaan itu adalah tandanya selain sama dengan. Jadi bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, itu adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, selanjutnya anak-anak bisa absen di kolom komentar ya. Anak-anak ya, silahkan absen di kolom komentar. Ini Bu Eka tak buka live-nya lewat HP-nya Bu Eka, bisa. Selanjutnya, bagaimana contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel, Bu? Nah, misalkan Bu Eka punya 4x dikurangi 7 kurang dari 13. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi di sini contohnya nanti adalah ketika tandanya bukan menggunakan sama dengan, maka dia termasuk pertidaksamaan linier satu variabel, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana pembahasan dari materi pertidaksamaan linier satu variabel? Oke, kita urutkan dari awalnya, yaitu sebentar. Oke, pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini, oke, sekarang bentuknya ini ya, kata kuncinya harus di sini. Sebentar anak-anak, ini agak ke samping ini loh. Oke, sudah, kita lanjutkan. Jadi nanti harus menggunakan tanda kurang dari, boleh lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, tetapi di sini nanti hasil akhirnya tidak hanya satu angka atau tetap, tetapi hasilnya nanti banyak. Kalau persamaan itu biasanya kan X sama dengan 1, X sama dengan min setengah misalkan. Jadi itu pas angkanya yaitu saja. Tetapi ketika pertidaksamaan, maka nanti angkanya itu bisa banyak, tergantung pada himpunan penyelesaiannya tadi yang mana. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalkan Bu Eka punya himpunan P, itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bu Eka punya pertidaksamaannya adalah 4x ditambah 3, misalkan lebih dari sama dengan 9. Nah, misalkan gitu, 4x, jangan 9 dulu biar pas. Nah, mereka punya soal 4x ditambah 3 lebih dari sama dengan 11.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Dulu sudah BK terangkan ya, kalau yang punya variabel diletakkan di ruas kiri, yang angka diletakkan di ruas kanan. Dengan catatan apabila dia berpindah dari satu ruas ke ruas lain, maka tandanya harus dirubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 4x ya, lebih dari sama dengan 11. Ini plus 3 pindah sana jadi min 3. 4x lebih dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 8 dibagi 2. Berapa ya 8? Terus kita lanjutkan ke sini ya. X lebih dari sama dengan, kok 8 dibagi 2, ini angkanya ya, 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa ya? 2. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 2. Kalau ada tanda sama dengannya atau coretannya di bawah, berarti angka itu ikut. Ya, angka itu ikut. Jadi himpunan penyelesaiannya atau hasilnya angkanya ini ikut, berarti 2 lebih dari, ya berarti yang lebih dari 2, 3, 4, 5. Kenapa 2, 3, 4, 5? Karena sudah diketahui domainnya atau himpunannya, daerahnya. Dia harus lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Berarti yang lebih dan mulai dari 2. Otomatis 2, 3, 4, dan 5. 1 tidak ikut karena di sini hasilnya harus lebih dari sama dengan 2. Tidak boleh lebih kecil. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, contoh yang kedua, Bu, apabila X-nya itu ada di ruas kiri dan juga ada di ruas kanan. Nah, misalkan gitu. BK hapus ya. Untuk pertidaksamaannya, BK ambil contoh. Misalkan BK punya 4X dikurangi 2X lebih dari sama dengan 3X ditambah 14. Nah, di sini ada maaf ini 4 ya, bukan 4x, biar ada angkanya semua. Nah, di sini ada variabel, di sini ada variabel, di sini ada angka, di sini juga ada angka. Kemarin BK sudah menjelaskan kalau ada X harus di ruas kiri, ada angka di ruas kanan. Oke, kita lanjutkan. Min 2x berada di ruas kiri, tulis saja lagi min 2x. Yang punya x di sebelah kanan apa ya? 3x. Kalau begitu 3 ini kan positif, pindah ke depan jadi negatif 3x. BK ulangi. Yang punya variabel diletakkan di depan atau di ruas kiri. Ini ada min 2x, dia tidak berpindah, artinya tetap di sebelah kirinya tanda lebih dari sama dengan, berarti tetap tinggal ditulis. Kemudian ada 3x. 3x itu di belakangnya tanda, berarti kalau ke depan berubah tanda, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. 3x jadi min 3x lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada angka 14, itu positif, biarlah positif. Di sini ada angka 4. 4 kalau pindah ke sana jadi min 4. Ya, jadi min 4. Oke, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan ruas kiri dan ruas kanan. Min 2x, min 3x. Hutang 2, hutang lagi 3. Berarti hutang 5x lebih dari sama dengan, gitu ya. 14 dikurangi 4, 10. Ya, oke, selanjutnya.
Min 5x lebih dari sama dengan 10. Nah, kita lihat kalau tadi itu 4x lebih dari sama dengan 8. Karena di sini angkanya positif, di sini angkanya positif ya. Angka sing kantil karo variabel atau angka yang melekat dengan variabel, kalau angka itu positif, berarti angka yang di belakang tinggal dibagi. Jadi ini X lebih dari sama dengan 8/2. Tapi di sini ada catatan, ketika koefisien X itu negatif, maka ketika membagi angka yang di belakang, maka tandanya berubah. Yang kurang dari akan menjadi lebih dari, yang lebih dari akan menjadi kurang dari. Nah, oleh karena itu kita X biasanya kan tinggal 10 dibagi angka yang di depan. Tapi karena angka di depannya negatif, tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ya, itu catatan dari Bu Eka. X kurang dari sama dengan 10 dibagi negatif 5, negatif 2, selesai. Itu caranya. Nanti kalau ada himpunannya tinggal kita cari yang kurang dari sampai dengan min 2 itu angkanya berapa saja. Jadi di sini ada catatan, ya, catatannya nanti Bu Eka lingkari. Jika koefisien X itu bertanda negatif, jika koefisien X bertanda negatif, maka ketika kita membagi, tanda pertidaksamaan dirubah. Tanda pertidaksamaan dirubah. Ya. Kalau kurang dari jadi lebih dari, atau sebaliknya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan atau sebaliknya. Ini memang hukum baku yang harus kalian gunakan. Jadi tidak bisa asal sembarang ketika koefisien dari variabel itu sendiri bertanda negatif. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal yang namanya pertidaksamaan linier satu variabel, maka selanjutnya adalah kita itu menyelesaikan soal-soal. Kita akan mengambil contoh soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Bisa penjumlahan seperti persamaan ya, bisa pengurangan, bisa perkalian ataupun pembagian, semuanya hampir sama. Selanjutnya kita akan membahas materi aplikasi dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini kita ngambil contoh yang mudah dulu. Yang pertama, misalkan Y ditambah 3 kurang dari 9. Nah, variabelnya apa? Variabelnya Y. Apakah di ruas belakang ada variabel? Tidak. Berarti kita tinggal mengumpulkan yang punya variabel diletakkan di depan tanda pertidaksamaan, yang angka diletakkan di belakang dari pertidaksamaan itu. Kita tinggal tulis Y. Ini angka berapa? 9. Ini angka berapa? Plus 3. Karena dia di depan akan berpindah ke belakang, berarti Y dikurangi ditambah 3, ini positif 3, kalau ke belakang jadi negatif 3. Jadi Y kurang dari 9 dikurangi 3 sama dengan berapa ya? 6. Lalornya beruh Mas. Cuk-cuk. Murah. Oke, sekarang yang kedua, itu contoh yang ketika dia tidak punya, ketika koefisien Y itu angka 1. Di sini sebenarnya ada angka 1 ya, tapi angka 1 tidak pernah ditulis. Selanjutnya kita ngambil contoh yang kedua. Kalau koefisien dari variabel itu lebih dari 1. 3M dikurangi 1 lebih dari 21. Ini 20 aja. 20 biar pas.
3M dikurangi 1 lebih dari 20. Nah, langkahnya bagaimana? Yang punya variabel di depan, yang tidak punya variabel di belakang tanda. Tandanya kita tulis lagi, 3M. Karena dia di depan, ajek di depan, tetap di depan, berarti tandanya tidak berubah. Yang belakang apa? 20. Oke, dia tidak berubah. Yang berubah apa ya? Min 1 Bu, karena min 1 itu angka harus diletakkan di belakang, padahal dia asalnya di depan. Jadi dia negatif 1 berubah jadi positif 1. Oke, kita lanjutkan. 3M lebih dari 20 ditambah 1, 21. Berarti M-nya lebih dari 21. Kita langsung membagi dengan 3. Kenapa langsung dibagi dengan 3? Karena angka di depan M atau koefisien M ini positif, jadi tandanya tetap ya. Berarti M lebih dari 7. Nah, ketemu jawabannya, selesai. Sekarang contoh yang ketiga. Yang ketiga ini misalkan Bu Eka punya yang angkanya itu harus negatif ya. Berarti misalkan 26 lebih dari 4x dikurangi 2. Nah, misalkan gitu ya, 26 lebih dari 4x dikurangi 2. Variabelnya apa ya? X. Ini yang punya variabel adalah 4x. 4x kok di belakang tanda lebih dari, kan harusnya dipindah ke depan ya. Berarti 4x ke depan jadi min 4x gitu ya. Lebih dari, angkanya yang di belakang ditulis min 2. 26 kan di depan, di belakang jadi min 26. 26 pindah ke belakang jadi min 26. Min 2 tetap min 2 karena dia tetap di belakangnya tanda lebih dari. 4x yang punya variabel harus diletakkan di depan. Kalau di depan harus berpindah. Kalau berpindah tanda positif jadi negatif. Di sini 4x jadi berubah jadi min 4x. Nah, kita lanjutkan. Jadi min 4x lebih dari hutang 2, hutang lagi 26. Min 2, min 26 berarti min 28. Oke, setelah itu kita lihat. Ternyata koefisien dari X kok angkanya negatif. Koefisien X kok negatif berarti lebih dari akan berubah jadi kurang dari. Ketika kita membagi, ini X-nya, ini min 28, kita bagi min 4. Ingat-ingat ketika membagi, apabila di sini angkanya negatif, maka tandanya berubah ya. Lebih dari berubah jadi kurang dari, berarti X kurang dari, min dibagi min habis atau positif ya, 28 dibagi 4 7. Jadi jawabannya X kurang dari 7. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi materinya selesai ya. Materi untuk semester ini sudah selesai semua, dari bab ini juga sudah selesai. Nah, tadi sudah mereka berikan beberapa contoh, dari contoh yang tidak ada angkanya yang di depan, kemudian ada angkanya yang sederhana, dan juga ketika apabila variabel koefisien dari variabel X-nya itu negatif. Ini yang paling biasanya dilupakan. Ketika variabel itu mempunyai koefisien negatif, ketika membagi angkanya maka tandanya harus dirubah ya. Yang kurang dari jadi lebih dari, yang lebih dari jadi kurang dari, dan sebagainya. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?
Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, berarti materi kita selesai ya anak-anak ya. Bu Eka akan memberikan contoh, jadi nanti kamu kerjakan sendiri, nggak usah nyontek. Kamu benar atau salah nanti bisa dilihat di grup ya. Ini latihan sendiri, nggak usah dikumpulkan. Kamu itu setelah melihat Bu Eka ini live-nya bisa benar atau salah ketika mengerjakan. Nanti salahnya di mana? Nanti kita evaluasi lewat grup WA ya. Oh Bu, kok hasilku jadi negatif? Berarti apanya yang salah? Misalkan Bu, misalkan temanku hasilnya kok 6, aku kok 1/6. Lah nanti kita bahas yang salah yang mana. Jadi ini benar-benar murni untuk latihan. Apakah kamu sudah bisa mengerjakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ada 5 soal saja, 5 soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Latihan ya, latihan mandiri. Oke, nomor 1 misalkan Bu Eka punya P dikurangi 6 lebih dari 12. Kemudian nomor 2, misalkan Bu Eka punya 4Y ditambah 6 lebih dari 30. Nah, kemudian nomor 3, misalkan 2Y ditambah 5 kurang dari sama dengan 6Y ditambah 1. Nah, misalkan gitu. Kemudian nomor 4, yang berbau negatif, misalkan X ditambah 11 lebih dari ya. Lebih dari misalkan 4X dikurangi 7. Nah, kemudian yang terakhir nomor 5 adalah 3X ditambah 2 lebih dari 17. Nah, ini latihan soal mandiri, silahkan dikerjakan. Sudah bisa benar atau belum ketika kita belajar materi terakhir, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Materi sudah selesai semua. Insya Allah mulai pertemuan yang akan datang kita akan latihan soal dan ulangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.